Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepedison dengan NIM 23089133, Departemen Kesehatan dan Kreasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tentang support marketing dan mekanisme hak siar. Baik, kita masuki materi pertama, latar belakang. Ketika pertandingan berubah jadi bisnis. Beberapa dekade terakhir, industri olahraga bermasih jadi sektor bisnis raksasa. Sebuah event bukan lagi sekedar ajang menentukan pemenang, ia jadi produk yang dijual kepada penonton, sponsor screen televisi, hingga plafon digital. Salah satu mesin uang terbesar adalah hak siar. Nilainya melejit drastis di liga-liga besar dunia. Dan pola yang sama mulai terlihat di sepak bola dan olahraga lainnya di Indonesia. Menyusul tiket, sponsorship, dan merchandise. Baik, selanjutnya apa itu sport marketing? Menjual sesuatu yang tak bisa diprediksi. Sport marketing adalah rangkaian aktivitas pemasaran yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan konsumen olahraga melalui pertukaran nilai produk, jasa, maupun pengalaman seputar aktivitas olahraga. Bedanya dengan pemasaran biasa, produk olahraga tidak berwujud hasilnya tak bisa diprediksi dan sangat bergantung pada emosi penggemar karena ia dibutuhkan pendekatan yang membangun hubungan jangka panjang, bukan sekadar transaksi. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. 4 jalur yang dipakai penyelenggaraan. 1. Iklan, menjangkau audiens luas lewat media cetak, TV, dan digital. 2. Public relation, membangun citra positif lewat hubungan media dan publik. 3. Promosi penjualan, mendorong minat lewat penawaran event dan aktivitas langsung. Personal selling, pendekatan langsung ke sponsor maupun mitra sastra. Baik, selanjutnya transformasi digital. Media sosial mengubah cara fans terhubung. Teknologi digital mengubah wajah sport marketing secara signifikan. Media sosial kini menjadi kanal utama bagi penyelenggaraan untuk berinteraksi langsung dengan penggemar. Membangun kedekatan emosional sekaligus memperluas jangkauan promosi tanpa batas ruang dan waktu. Kepuasan stakeholder dan citra. Adaptasi hari ini modal untuk event berikutnya. Kepuasan stakeholder, peserta, sponsor, dan penonton adalah 3 pemangku kepentingan utama. Pengelola yang rapi mulai dari persiapan, pelaksana, hingga evaluasi menghasilkan kepuasan yang tinggi, dan kepuasan itu menjadi modal untuk menghasilkan event serupa di masa depan. Setelahnya, branding dan citra. Atlet berprestasi kerap dijadikan duta event karena mampu menyedot perhatian media lebih luas dibanding promosi konvensional. Produk olahraga bukan sekadar tontonan, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan penggemar, dan citra yang kuat mempermudah magnet sponsor maupun penggemar hak siar. Mengenal hak siar, hak eksklusif di balik layar kaca. Hak siar, branding rights, adalah hak eksklusif yang diberikan penyelenggaraan atau pemilik kompetisi kepada lembaga penyiaran, televisi maupun plafon digital untuk menyiarkan pertandingan dalam
kurun waktu dan wilayah tertentu. Dasar hukum UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Siaran pertandingan olahraga diakui sebagai karya siaran bernilai ekonomi. Undang-undang ini menjamin hak eksklusif bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun lembaga penyiaran untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang mereka miliki. Penyiaran wajib melalui izin dan perjanjian lisensi. Mekanisme pengolahan hak siar dari meja lelang ke kas klub. Hak siar umumnya dijual lewat lelang atau tender terbuka. Beberapa stasiun TV plafon bersaing memperebutkan hak eksklusif. Premier League menjual haknya dalam beberapa paket siaran. Dibedakan berdasarkan jadwal dan jam tayang pertandingan. Pendapatan hasil lelang lalu dibagi ke klub-klub peserta dengan skema tertentu. Dirancang agar kompetisi tetap sengit dan seluruh klub, bukan cuma yang besar, ikut menikmati manfaat ekonominya. Tantangan di era digital. Kemudahan akses personal baru. Streaming ilegal. Teknologi mempermudah akses siaran, tapi juga memunculkan praktik penyiaran tanpa izin. Ini merugikan pemegang hak resmi dan berpotensi menekan nilai komersial kompetisi yang sudah diperoleh lewat perjanjian lisensi yang sah. Streaming berbagi. Layanan over the top membuka jalur distribusi baru hak yang tak lagi bergantung TV komersial lewat langganan maupun pay-per-view, tapi ini juga menambah kerumitan pembagian wilayah siar, jenis perangkat, hingga pelindung konten dari bajakan digital. Selanjutnya, sinergi dua arah. Dua sisi mata uang yang saling menumpang. Hak siar, modal pemasaran. Eksposur media yang luas membuat jangkauan penonton tak lagi terbatas di venue. Inilah modal utama menjual event ke calon sponsor. Marketing, nilai hak siar. Makin populer sebuah event, makin berani lembaga penyiaran menawarkan kontrak lebih tinggi demi hak eksklusif. Pola yang membuat nilai kontrak EPL naik musim ke musim. Yang terakhir adalah penutup. Sukses berkelanjutan butuh keduanya. Spot marketing dan hak siar bukan dua hal yang berdiri sendiri. Hak siar memberikan exposure yang jadi modal pemasaran. Pemasaran yang kuat mendongkrak popularitas yang pada gilirannya menaikkan nilai hak siar itu sendiri. Sinerginya ini hanya akan bertahan bila didukung perlindungan hukum yang memadai terhadap karya siaran. Kunci utama agar sebuah event olahraga sukses diselenggarakan sekaligus berkelanjutan secara finansial dalam jangka panjang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.